Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidir dari BKI 4B. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit mereview tentang jawaban UTS yang kemarin saya kerjakan. Nah, untuk jawaban yang pertama itu soal nomor 1, yaitu peta konsep metodologi dakwah. Nah, dakwah Islam atau metodologi dakwah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bilisan dan bil amal. Nah, dari bilisan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu irsyad dan tabligh. Nah, sedangkan bil amal juga terbagi menjadi dua, yaitu tadbir dan tatwir. Dari tabligh kita mendapatkan tiga bagian, yaitu kitabah, khitobah, dan i'lam. Kitabah sendiri itu berupa tulisan, yaitu kita menyampaikan dakwah kita berupa tulisan atau artikel atau teks yang bisa kita unggah di media sosial sebagai bentuk dakwah kita. Jadi kita bisa menyebarkannya lewat internet atau lewat media sosial apa saja. Nah, yang kedua khitobah. Nah, itu metode kedua atau bagian kedua dari tabligh ini, yaitu khitobah atau ceramah. Nah, ceramah ini sering disampaikan atau sering dilakukan oleh seorang dai yang sudah memiliki kemampuan untuk berdakwah atau memiliki ilmu yang cukup untuk menyampaikan dakwah. Yang selanjutnya ada broadcasting. Broadcasting ini lebih kepada penyiaran seperti radio, televisi. Nah, jadi penyampaian dakwah itu, penyampaian tabligh berupa ilham ini disampaikan lewat penyiaran televisi atau radio. Oke. Tadi kan kita membahas tentang dakwah ya. Sebelumnya kita mengenal bahwa dakwah itu berasal dari kata da'a, yad'u da'watan, yang berarti mengajak atau memanggil, menyeru. Nah, menurut Didin Hafizuddin, pengertian dakwah yakni pesan yang datang dari luar, sehingga pendekatan lebih diwarnai dengan interventif. Dakwah sendiri terbagi dua cara atau dua metode yang tadi dijelaskan, yaitu dakwah bil lisan dan dakwah bil amal. Nah, seperti yang tadi dijelaskan ya. Nah, yang selanjutnya itu pertanyaan nomor 3. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan dakwah jika ditinjau dari segi ilmu dan segi pendidikan? Nah, menurut saya sendiri atau dari yang saya baca ya gitu ya, jika ditinjau dari aktivitas, dakwah itu suatu penyelenggaraan aktivitas dan atau usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan berlandaskan ketentuan Allah dan rahmat. Jadi intinya dakwah ini merupakan kegiatan atau aktivitas sosial yang mengajak atau menyeru kepada manusia untuk berbuat kebaikan yang berlandaskan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dakwah ditinjau dari segi ilmu. Nah, suatu ilmu yang mempelajari proses penyampaian ajaran Islam kepada umat Islam. Nah, ilmu dakwah sendiri memiliki ruang lingkup pembahasan tertentu. Jadi jika dakwah ditinjau dari segi ilmu itu, kita mempelajari apa saja yang dipelajari dalam dakwah, entah itu metodenya, entah itu tata caranya, entah itu cara penyampaiannya. Nah, itu pengertian dakwah jika ditinjau dari ilmu. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, 5 ayat, sebutkan 5 ayat dan yang eksplisit menyebutkan nama dakwah atau kata dakwah. Nah, yang saya dapat sendiri dari kemarin nyari ya, dakwah yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua itu surat Ar-Ra'd ayat 14, yang ketiga Ar-Rum ayat 25, yang keempat surat Ghafir ayat 43. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu perbedaan antara ilmu dakwah, ilmu komunikasi, dan ilmu tabligh. Nah, menurut sumber yang saya dapatkan bahwa yang pertama itu ilmu komunikasi ya. Nah, orang yang berperan dalam komunikasi disebut komunikator dan komunikan. Nah, sementara dalam dakwah disebut dai atau mad'u.
dan sedangkan dalam tabligh itu disebut mubaligh. Jadi dalam perbedaan yang pertama itu objek atau orang yang berperan dalam dalam kegiatan ilmu komunikasi atau tabligh atau dakwah itu sendiri. Nah, yang kedua, pesan dakwah yang disampaikannya. Nah, pesan dakwah yang disampaikan oleh masing-masing ilmu berbeda konteks. Yang pertama itu dalam ilmu komunikasi, pesan dakwahnya disampaikan mencakup segala hal atau bersifat umum. Jadi tidak memandang atau tidak menghususkan suatu pesan tertentu yang akan disampaikan kepada khalayak. Namun ini pesan-pesan yang terdapat di dalam ilmu komunikasi itu bersifat umum. Jadi dapat diterima oleh semua kalangan. Yang kedua itu dalam ilmu dakwah ya. Pesan dakwah yang disampaikan itu bersifat khusus, nah mengacu pada satu pokok bahasan, yakni tentang agama Islam. Nah, biasanya ini lebih kepada religi-religi gitu sih. Lebih kepada religius atau lebih kepada kerohanian kalau dalam ilmu dakwah ini. Nah, yang terakhir sedangkan dalam ilmu tabligh ya, pesan dakwah yang disampaikannya itu berupa agama Islam saja. Oh ya, maaf, tadi ilmu dakwah. Dakwah itu kan bukan hanya di kalangan umat Islam saja. Namun dakwah itu ada juga dakwah agama Buddha, agama Hindu. Nah, ini tuh pesan dakwahnya itu lebih kepada menyampaikan tentang ajaran-ajaran agama mereka, ajaran-ajaran agama Islam, ajaran agama Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Nah, sementara dalam ilmu tabligh itu yang disampaikan itu hanya ajaran-ajaran Islam saja. Seperti itu. Dan soal yang terakhir, saya akan menjawab soal nomor 9 yaitu unsur-unsur dalam ilmu dakwah apa saja. Yang pertama itu ada dai. Dai itu pelaku dakwah, yaitu orang yang menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak. Nah, yang kedua ada mad'u, yaitu penerima pesan dakwah. Ini bertindak sebagai orang-orang yang menjadi objek dakwah gitu ya. Jadi sasaran penerima dakwahnya. Nah, yang ketiga ada maddah, materi dakwah atau materi dakwah. Nah, yaitu suatu ilmu atau suatu materi yang ingin disampaikan dalam kegiatan dakwah oleh dai kepada mad'u. Jadi entah itu materinya tentang agama, entah itu materinya tentang intinya tentang agama, tentang apa saja. Yang penting ada materi atau ilmu yang ingin disampaikan kepada mad'u. Yang keempat itu adalah wasilah. Wasilah itu media. Nah, media ini berperan sebagai alat penyampai atau alat perantara dalam pesan dakwah. Misalkan dakwah tersebut disampaikan lewat radio atau lewat TV atau lewat apa lagi? Lewat YouTube. Nah, ini yang disebut tadi yang TV, radio, YouTube itu termasuk ke dalam wasilah atau media dakwah. Yang kelima ada thoriqoh, metode. Nah, metode dakwah ini yang kerap kali menjadi acuan atau pandangan yang lebih spesifik gitu. Karena dalam metode dakwah ini setiap dai itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi itu tergantung kepada dai-nya. Terus yang keenam ada athar, yaitu tanda atau keadaan setelah dakwah berlangsung. Jadi yang dimaksud dengan asar ini feedback dari mad'u-nya seperti apa, atau yang sering kita kenal itu efeknya ya. Efek atau akibat atau perubahan yang dialami oleh mad'u-nya atau boleh juga oleh dai-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan asar. Terus yang terakhir yaitu tujuan. Nah, kalau menurut saya ya pantang jika dakwah ini tidak memiliki tujuan. Karena setiap sesuatu yang disampaikan itu pasti mempunyai tujuan, terutama dakwah ini sendiri. Makanya dalam unsur-unsur dakwah ada tujuan. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk mengajak orang-orang yang menjadi objek dakwah itu beriman kepada Allah, mengikuti ajaran-ajaran atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh oleh dai. Nah, tujuannya itu agar seorang penerima dakwah atau mad'u itu dapat mengetahui apa saja yang sekiranya disampaikan oleh dai, apa saja materi yang disampaikan oleh dai. Nah, ini sebuah pengetahuan khusus yang perlu diketahui oleh mad'u sendiri. Jadi tujuannya itu supaya apa ya?
supaya Madu tahu lah gitu ya. Nah, mungkin untuk beberapa soal tadi saya sudah jawab. Cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Khudma sofa, da makadar, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.